Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuanda Parahita Widilantari dengan NIM 2011011029 dari kelas B Bimbingan Konseling semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review mengenai pendekatan konseling postmodern. Yang pertama, ada konsep konseling postmodern. SFBT berbeda dari terapi tradisional dengan memisahkan bagian masa lalu untuk menggantikan kedua masa, baik masa sekarang dan masa depan. SFBT juga sangat fokus pada apa saja kemungkinannya, memiliki sedikit ketertarikan atau tidak sama sekali dalam pencapaian sebuah pemahaman dari suatu masalah. Fokus adalah satu jenis introspeksi diri, khususnya yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan individu karena merasa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Permasalahan diri sendiri dan kemampuan pengorganisasian kognitif merupakan satu keuntungan tambahan, beda dari terapi tradisional karena mengabaikan masa lampau dan lebih setuju dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di dalam SFBT, konseling memilih tujuan yang mereka harapkan bisa tercapai di dalam terapi dan hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk diagnosis, pengungkapan riwayat, atau eksplorasi masalah. Kita telah memasuki dunia postmodern, di mana kebenaran dan realitas sering dipahami sebagai sudut pandang yang dibatasi oleh konteks sejarah dan bukan sebagai objektif. Fakta-fakta kekal, modernis lebih percaya pada realitas independen dari setiap percobaan untuk mengamatinya. Orang mencari terapi untuk masalah ketika mereka telah menyimpang terlalu jauh dari beberapa norma objektif. Sebaliknya, postmodern percaya bahwa realitas subjektif yang tidak ada proses observasi independen. Yang kedua yaitu definisi konseling postmodern. Postmodern adalah suatu kondisi di mana terjadi penolakan atau ketidakpercayaan terhadap segala hal yang mengarah kepada kebenaran tunggal, keuniversalan, keobjektifan, atau sesuatu apapun yang hendak dijadikan dasar untuk menilai salahnya sebuah konsep atau pengetahuan atas suatu objek dan realita yang terjadi. Postmodern mengadopsi narasi, pandangan konstruksional, sosial menyuruti bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran yang dinegosiasi dalam keluarga dan sosial lainnya dan konteks budaya. Berfokus pada pemecahan masalah atau solusi, yang menekankan pada sumber daya atau kompetensi dan kekuatan-kekuatan konseling. Bukan berfokus pada penyebab atau problem. Dalam pemikiran postmodern, menggunakan bahasa dan dalam cerita-cerita untuk menceritakan kisah-kisah, dan masing-masing kisah ini benar bagi orang yang mengatakannya. Setiap orang yang terlibat dalam suatu situasi memiliki perspektif tentang realita. Selanjutnya, yang ketiga adalah pandangan tentang sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia hidup dengan beraneka ragam realitas seperti bahasa, cerita, dan ideologi pluralistik. Yang kedua, tiada kebenaran yang tunggal. Yang ketiga, kebenaran bersifat kontekstual dan subjektif. Yang keempat, manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Dan yang kelima, manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Yang keempat, pendekatan konseling postmodern. Yang pertama, yaitu ada Solution Focused Bright Counseling atau SFBC. Yang kedua, Solution Focused Bright Therapy
atau SFBT. Dalam SFBT terdapat 5 teknik konseling. Yang pertama, pertanyaan pengecualian atau exception question. Yang B, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Yang ketiga, pertanyaan berskala atau scaling question. Yang ke-D, rumusan tugas sesi pertama atau formula first session test. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Dalam pendekatan konseling postmodern atau solution focused bright counseling merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern yang paling penting. Dalam perkembangannya, SFBC dipengaruhi pendekatan-pendekatan pemberian bantuan yang telah berkembang saat itu. Di antaranya, Bright Therapy yang dikembangkan oleh Milton Erickson. Pendekatan behavioral, pendekatan kognitif behavior, dan sistem family therapy. Pendekatan konseling ini banyak dibutuhkan pada era para konseli dan lembaga-lembaga pemberian bantuan psikologis menuntut layanan konseling yang singkat dan efektif. SFBC tidak menggunakan teori kepribadian dan psikopatologi yang berkembang saat ini. Konseling SFBC berkeyakinan bahwa tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masa lalu individu. Sebagai ganti, teori kepribadian dan psikopatologi, masalah dan masa lalu, SFBC berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang membantu berdasarkan bahasa konseling yang berada di bawah kendalinya. Selanjutnya, dalam teknik konseling terapi. Yang pertama, ada pertanyaan pengecualian atau exception question. Terapi SFBT menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Exception merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidup konseli ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi. Tetapi bagaimana juga tetap tidak terjadi. Eksplorasi ini mengingatkan konseli bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada. Hal itu juga memberikan suatu tempat dari kesempatan untuk menimbulkan sumber daya menggunakan kekuatan-kekuatan dan menempatkan solusi-solusi yang mungkin. Selanjutnya, yang B, pertanyaan keajaiban atau miracle question, di mana meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka suatu tempat untuk memungkinkan di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Selanjutnya yang C, pertanyaan berskala atau scaling question, di mana memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan yang mereka inginkan. Terapis SFBT selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah seperti perasaan, suasana hati, atau mood, atau komunikasi. Selanjutnya, yang D, rumusan tugas sesi pertama atau formula first session test. Adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Terapis dapat berkata, di antara saat ini dan pertemuan kita selanjutnya, saya harap Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan pada saya pada pertemuan yang akan datang.
tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan, atau hubungan Anda yang diharapkan terus terjadi. Selanjutnya yang E, yaitu umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBT pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseling. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseling. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagai pujian, jembatan penghubung, dan pemberian tugas. Selanjutnya, teori proses konseling. Yang pertama, ada konseling. Yang pertama, berfokus pada solution talk daripada problem talk. Yang kedua, proses konseling diorientasikan bagi peningkatan kesadaran eksepsi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran eksepsi terhadap pola masalahnya dapat menciptakan solusi. Yang keempat, pemilihan proses perubahan dapat menentukan masa depan kehidupan konseling. Yang kelima, beberapa petunjuk pilihan yang memandirikan. Yang pertama, if it works, don't fix it. Choose to do more of it. Yang kedua, if it works as a little, choose to will on it. Yang kedua yaitu terapi. Yang pertama, mencari tahu apa yang diinginkan dan yang tidak mereka inginkan dari konseling. Yang kedua, jangan mencari patologi dan tidak berusaha untuk mengurangi memberikan dengan label diagnostik bagi konseling. Yang ketiga, bereksperimen dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang keempat, simpan terapi singkat dengan mendekati setiap sesi seolah-olah itu adalah yang sesi terakhir. Selanjutnya yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan dari konseling postmodern. Kelebihannya yaitu ada 5. Yang pertama, berfokus pada solusi. Yang kedua, berfokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. Yang C, penggunaan waktu yang efektif. D, berorientasi pada waktu sekarang atau here and now. Dan yang E, bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Dan yang B, kelemahan konseling postmodern. Ada 4, yaitu yang pertama, terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah konseling. B, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Yang C, dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Dan yang D, menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konseling postmodern. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.